Iya, Samsung Galaxy Z Fold 3. Iya, dalam video ini kita akan membahas mengenai pengalaman hari pertama kami menggunakan smartphone lipat ini. Nonton, gaming, sosmed, tes 5G Indosat dan Telkomsel, dan juga pengujian baterai. Iya, ini adalah tipe smartphone yang unik karena di seri ketiganya nih jadi makin menarik. Seri pertama tuh rasanya agak kayak prototype. Seri kedua itu perbaikannya signifikan, tapi harga di atas 30 juta dan tidak tahan air atau nggak punya IP rating membuat kami masih belum yakin. Nah, di seri ketiga sudah hadir dengan IPX8, jadi malah bisa kecemplung dalam air ya. Dan harga udah sekitar 25 juta rupiah. Ini sudah mirip dengan iPhone 12 Pro Max di awal kehadirannya. Ini membuat tentunya si Z Fold 3 jadi makin menarik. Ya tentunya di awal kehadiran banyak bonus-bonus dan diskon juga ya. Nah, turun sekitar 8 juta rupiah dibandingkan pendahulunya dan hadirkan fitur-fitur yang lebih baik, membuatnya jadi semakin unik lagi. Nah, oke, kita langsung aja ke pembahasan hari pertama menggunakan smartphone layar lipat yang satu ini. Ya, saya tahu kalian pasti bilang mahal, mendingan beli motor, mendingan DP rumah atau apalah itu ya. Nah ini, yang saya share kali ini adalah pengalaman menggunakan teknologi yang belum banyak orang bisa beli. Ya walaupun sekarang udah lebih banyak yang beli ketimbang Fold yang pertama dan yang kedua. Teknologi semacam ini adalah yang akan ditemukan pada perangkat yang nantinya bisa kalian beli, karena harganya jadi kian terjangkau seiring dengan waktu. Jadi buat yang belum bisa beli, anggap ini seperti mempelajari teknologi baru. Kalau nggak suka mempelajari hal yang baru, ya nggak perlu komentar juga untuk merendahkan teknologi yang baru. Kan aneh ya kalau kita nantinya jadi pakai teknologi yang pernah kita hina-hina. Bener nggak? Oke, hari pertama saya terima si Fold 3 ini tentunya langsung aja melakukan hal yang Om lakukan, ya nginstal. Dan ya, kita udah pernah membuat video preview, tapi tentunya itu nggak bisa dihitung sebagai video hari pertama dalam penggunaan karena itu hanya pengujian cepat aja. Lalu kalau mau lihat hasil benchmark ya, nanti ada review lengkapnya. Nah, kalau mau lihat hasil foto dan video, sebetulnya dalam preview pertama itu sudah ada hasil foto dan video. Nanti dalam review lengkapnya kita ulas sedikit lebih detail lagi. Nah, kali ini kita mau cerita aja mengenai perkembangan selama penggunaan di hari pertama. Nah, ini adalah Samsung Galaxy Z Fold 3 5G versi retail Indonesia. Jadi ya, kami terima dalam kondisi masih segel. Ini bukan yang kita tes pada saat preview. Nah, sama dengan Samsung Galaxy S21 Ultra ya, boxnya juga kecil dan dalamnya hanya ada unit, kabel charger dan pin pembuka SIM card aja. Di part ini saya pengen protes ulang ke Samsung nih, chargernya masukin lagi dong. Satu charger kecil 25 watt tuh rasanya nggak buat box jadi lebih besar jauh gitu. Ini hanya akan membuat orang beli charger dan dalam pengiriman nanti ada packaging yang tebel banget yang membuat sampah jadi makin banyak, ya nggak? Nah, untungnya sih kami udah punya charger 25 wattnya Samsung. Jadi itu yang akan kami pakai dalam review lengkapnya nanti. Oke, kita mulai dari awal ya. Mengetik itu buat saya nyaman kalau layarnya dibuka. Kebetulan tangan saya cukup besar untuk ngetik dalam kondisi layarnya dibuka. Sementara untuk ngetik dengan layar yang kecil atau saat ditutup, jari saya rasanya agak kebesaran. Tapi untungnya udah ada SwiftKey yang terintegrasi, jadi sangat memudahkan untuk ngetik pakai layar yang di luarnya itu. Nah, dari sisi ukuran ini ternyata cukup unik karena saat dilipat si Fold ini lebih ramping dibandingkan S21 Ultra yang biasa saya pakai. Jadi genggamnya tuh nyaman. Saat dibuka layar besarnya itu jadi nyaman untuk mengoperasikan smartphone. Hanya saja saya milih untuk pakai case ya, karena rasanya ini agak licin kalau buat sehari-hari. Sayangnya case yang saya pakai ini butuh perekat 2 sisi. Ini membuatnya jadi kalau mau buka pasang agak repot. Nah, bicara soal casing sepertinya akan agak tricky ya milih casing yang tepat untuk Z Fold 3 ini. Tapi untuk bahasan ini kita akan lakukan di lain waktu. Mungkin nunggu case-casenya pada berdatangan, jadi kita tes berbarengan aja ya. Oke, kalau untuk nonton gimana? Nah, untuk nonton si crease atau cekungan atau lipatan di tengah itu emang kadang terlihat, tapi sebetulnya cenderung lebih sering nggak terasa. Nah, crease ini udah ada sejak awal ya, sama seperti lekukan di tangan kita ya, nggak bakal mungkin bisa lurus ya gak ya. Tapi ternyata yang menarik adalah bahkan saya ternyata akhirnya rela untuk nonton dengan kondisi separuh dilipat seperti ini. Ya karena nggak butuh stand saat nonton dan Chris ternyata bisa saya cuekin. Entah kenapa gitu ya. Nah kalau bicara soal warna dan kontras, layar luar dan dalamnya itu jadi keren banget sih, memang keren banget kontrasnya. Speakernya juga
kencang banget, lantang banget, khas Samsung seri atas. Nah, kalau untuk gaming baru sempat install Genshin Impact karena sekalian nanti buat tes game yang paling berat. Saya dapetin bahwa menggunakan layar depannya ini enak, mulus, lancar, tapi agak kekecilan sedikit buat jempol. Sementara kalau menggunakan layar dalamnya sih enak dan luas, tapi saya jadi harus menyesuaikan diri dengan posisi tombol yang jaraknya jadi agak jauh. Untuk performance detailnya nanti kita bahas ulang di review lengkapnya ya. Yang jelas tangan saya sih nggak kepanasan mainin game ini dalam kondisi terbuka maupun tertutup. Dan gamenya lumayan mulus, lancar. Oke, kita lanjut ke pengujian yang biasanya kami nggak suka lakukan, tapi banyak banget yang nanyain ini. Oke, untuk bahas pengalaman kita bahas yang satu ini dah. SOT atau Screen on Time, atau berapa lamanya layar bisa hidup dalam satu kali siklus pengisian baterai. Ya, kondisinya adalah smartphone sudah settle ya, udah diinstalasi. Penggunaannya adalah Wi-Fi dan seluler 4G, 5G-nya kita hidupkan semuanya. Ya, ada 5G-nya. Displaynya dark mode, kemudian refresh rate atau smoothness-nya di adaptive brightness, jadi bisa nyampe 120 Hz. Lalu hari itu berawal dengan perjalanan dari rumah ke pusat kota di Jakarta. Sekitar jam 11 pagi udah lepas dari Wi-Fi, dan jam 8 malam tuh baru ketemu lagi dengan Wi-Fi. Jadi seharian pakai 4G, 5G. Saya belum menggunakan WhatsApp secara aktif karena ini masih pakai nomor kedua. Sinkronisasi email juga masih aktif tapi ya di sini ya. Hasilnya ini cukup sukses memperoleh SOT sekitar 6 jam sampai baterainya sisa 1%. Dan total penggunaannya sekitar 23 jam termasuk ditinggal tidur tanpa di-charge. Ya kan dalam 23 jam kita pasti ada tidurnya ya. Nah, ini menarik sebetulnya karena saya masih main Genshin Impact sekitar 25 menit, lalu nonton sekitar 2 jam dan buka sosmed sekitar 2 jam. Mengingat baterainya 4400 mAh dan saya selalu pakai layar bagian dalamnya yang besar ini. Untuk sekitar 90% penggunaan, SOT seperti ini terhitung bagus loh. Terlihat juga bahwa nggak terjadi battery drain atau persentase baterai yang merosot turun pada saat tidur ya, walaupun kita nggak ngecharge, jadi mantap. Nah, kalau untuk pengujian charging dan yang lainnya kita tes belakangan ya dalam review lengkapnya. Oke, kita lanjut ke pengujian 5G. Kebetulan hari pertama ini tadi saya jalan itu untuk menguji 5G-nya Indosat di gedung Indosat Jakarta. Meskipun pihak Samsung belum mengatakan bahwa ini kompatibel dengan 5G yang mana, ternyata hasilnya menakjubkan. Ini emang dalam kondisi yang terkendali sekali ya, karena kecepatan tertinggi yang mungkin dicapai dalam kondisi ini adalah ya yang paling tinggi yang bisa dicapai di Indosat harusnya. Tapi di antara semua device yang kami bawa, dan kami bawa banyak, entah kenapa yang mudah nembus angka 700 Mbps adalah si Fold 3 ini. Dalam hati saya, nah gini dong, harga 20 jutaan tuh harusnya 5G-nya hidup dan kenceng. Ya dalam keseharian setelah implementasi harusnya mudah lah dia dapat 200-an Mbps di jaringan 5G di tempat yang umum. Ya, jadi mantap di Indosat. Oke, sekarang selesai acara, saya jadi tertarik untuk nyobain 5G-nya Telkomsel. Tapi kali ini dalam kondisi nyata, bukan di lingkungan yang khusus. Saya beralih ke daerah Pondok Indah, Jakarta Selatan. Ini tempat yang lumayan cocok sebetulnya buat ngetes 5G ya. Ternyata Fold 3 ini terkoneksi ke 5G-nya Telkomsel. Terlihat dari logo 5G-nya di speed test. Ini aneh karena banyak yang bilang ini nggak bisa gitu. Dan ternyata kecepatannya keren, di kisaran 250 Mbps. Telkomsel kan memang bilang 5G yang wajar harian itu ada di sekitar 100 sampai mungkin 250 Mbps. Di sini saya lega, ternyata Samsung hanya belum berani ngomong mengenai kapabilitas 5G-nya si Z Fold 3 ini ke kami. Bukan berarti device-nya nggak bisa. Aman kalau gini caranya. Harga sekitar 25 juta harusnya udah bisa 5G di operator-operator lokal. Ini baru keren. Oke, itu aja dulu sekilas hari pertama saya dengan si Z Fold 3 yang baru saja datang ini. Observasi hari pertama ini mengindikasikan bahwa smartphone premium yang satu ini emang layak banget untuk dilirik ya. Kalau dananya ada tentunya. Daya tahan baterainya wajar, 5G Indonesia udah bisa, performanya mantap, layar lipatnya futuristik, sekaligus bisa untuk multitasking dengan sangat nyaman. Ini bahkan harusnya jadi berita baik untuk kalian yang belum punya dana untuk beli si Fold 3 ini. Kenapa? Dengan fitur-fitur yang udah solid di hari pertama penggunaan dan harga yang udah turun 8 juta dari sebelumnya, berarti smartphone model Fold ini akan kian cepat terjangkau dan fitur serta fungsinya hanya akan jadi makin mantap seiring semakin terjangkaunya nanti. Kita belum sampai pada kesimpulan akhir sih, karena masih ada banyak yang mau kita ulik. Tapi pengalaman hari pertamanya emang sudah sangat menyenangkan. Nah, kalau kalian ada pertanyaan nih mengenai si Samsung Galaxy Z Fold 3 ini, atau ada yang minta kami uji, tulis di kolom komentar. Oke, sampai jumpa lagi di pembahasan teknologi kami berikutnya. Saya Didi Irfan, Jagat Review TV.